Langsung saja kita siapkan bahannya. Bahannya sudah di prepare seperti dada pilet atau daging pilet, 5 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan 1 sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh baking powder double action. Tumis bawang merahnya dahulu dengan api sedang saja supaya tidak gosong. Diaduk-aduk sampai merata dan sampai harum. Setelah itu lanjutkan dengan bawang putihnya, diaduk-aduk juga sampai harum. Setelah harum kita angkat, sisihkan. Kemudian kita chopper daging ayam yang sudah dipotong-potong. Ini 500 gram daging ayam dada pilet. Kemudian tambahkan garam, lada bubuk, dan kaldu ayamnya. Selanjutnya masukkan bawang putih bawang merahnya yang sudah disote atau ditumis. Lanjutkan tambahkan batu es secukupnya atau 50 gram. Lanjutkan 1 butir telur ayam dipecahkan. Kemudian kita mixer sampai halus. Setelah halus, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan kira-kira 400 ml air bersih supaya lebih encer. Nah, kita blender kembali sampai tercampur. Kemudian tambahkan baking powdernya setengah sendok teh saja cukup. Kemudian kita mixer kembali supaya halus. Nah, ini hasilnya halus dan lembut, agak encer karena nanti akan kita masak lagi. Biar agak encer, nanti setelah kita masak atau kita panaskan akan mengental. Supaya cepat tuangkannya aja semuanya. Nah, seperti ini kita panaskan dengan api kecil saja, diaduk-aduk terus sampai agak mengental. Nah, ini sudah agak mengental, walaupun kelihatannya gerundul-gerundul seperti ini, tapi ini halus hasilnya. Setelah selesai, sisihkan, kita tuang ke wadah yang lebih besar supaya tidak berantakan. Setelah itu lanjutkan dengan menceburkan daun bawang, daun seledrinya secukupnya. Lanjut tuangkan kira-kira 400 gram tepung tapioka. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur dan merata, sampai benar-benar tercampur supaya hasilnya nanti lebih lembut. Diaduk-aduk terus. Nah, ini sudah selesai diaduknya sampai seperti ini. Sudah agak mengeras sedikit, tidak terlalu lembek supaya mudah nanti dibulat-bulatkannya. Ini agak basah, tapi hasilnya akan lembut. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan wadahnya. Nah, kemudian kita gulung. Kita bulat-bulatkan seperti membuat bakso. Nah, seperti ini supaya tidak lengket. Tangannya jangan lupa dikasih minyak sedikit. Nah, digulung bulat-bulat seperti ini, seperti bakso. Lanjutkan sampai selesai, digulung-gulung semuanya. Karena kita akan membuat bakso yang mekar. Ini empuk sekali, adonannya sudah kelihatan seperti ini, sangat empuk. Walaupun agak lengket dan basah, tapi hasilnya nanti akan menjadi empuk dan lembut. Ini hasilnya sudah selesai semua. Ini bisa untuk direbus dulu atau langsung digoreng. Jangan terlalu lama disimpan, nanti lengket. Siapkan minyaknya. Minyaknya jangan dipanaskan dahulu, apinya kecil saja. Langsung masukkan saja semua baksonya ke dalam minyak ini. Dalam minyaknya dalam keadaan dingin atau dalam keadaan hangat saja. Setelah baksonya masuk semua ke dalam minyak ini, kemudian apinya boleh dibesarkan sedikit demi sedikit biar tidak terlalu cepat hangusnya. Jadi apinya secara bertahap saja
biar matangnya juga merata. Setelah masuk semua, kemudian apinya boleh dibesarkan, kemudian kita balik supaya matangnya merata dan warnanya agak coklatan. Kemudian setelah itu baru kita angkat. Ini baru setengah matang ya, atau 3/4 matang. Boleh diangkat karena nanti akan kita potong-potong kembali atau kita belah-belah supaya nanti digoreng kembali. Lanjutkan tahap kedua sama seperti yang tadi. Yang pertama, setelah menyebur semua, setelah agak keras, kemudian apinya boleh dibesarkan, dibalik-balik, dan kira-kira 3/4 matang boleh diangkat dan tiriskan supaya motongnya tidak terlalu panas. Boleh dinginkan dahulu. Setelah agak dingin barulah kita belah-belah dengan pisau. Nah, setelah dingin boleh dipotong-potong seperti ini supaya tidak terlalu panas megangnya. Nah, ini dalam keadaan setengah dingin, potong-potong semuanya atau dibelah-belah seperti ini supaya nanti kita goreng kembali dan hasilnya jadi bagus. Lanjutkan sampai habis. Setelah selesai semua, panaskan minyaknya dengan api sedang saja. Jangan lupa minyaknya agak kerendam supaya baksonya ini kerendam dan matangnya merata. Nah, ini setelah dipotong-potong atau dibelah-belah baru digoreng kembali sampai matang. Setelah matang atau berwarna kecoklatan, boleh diangkat, tiriskan. Ini penampakannya setelah digoreng menjadi mekar seperti ini hasilnya. Crispy di luar dan lembut di dalam, empuk dan gurih sekali. Pokoknya enak banget dah, cocok banget untuk jualan. Dicocol dengan saus sambal atau sambal kacang, dijual Rp1.000 per piece. Pokoknya laku banget, bikin bocil nambah lagi.